Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Yohanes 9, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Dan kalau kita coba memperhatikan, Yohanes 9 ini terdiri dari 41 ayat. Saya hanya akan mengambil 3 ayat saja untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan bersama. Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai ketiga demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan dengan setia melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudaraku, sepertinya saya perlu membaca ayat yang ketiga, karena ayat ketiga ini sangat penting bagi kita, dan saya tertarik dengan ayat yang ketiga ini. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, belum berakhir. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita lihat dengan peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini, atau paling tidak ya 1,5 tahun belakangan ini dengan COVID-19. Ngeri-ngeri sedap. Apalagi di dalam kehidupan gereja kita, warganya sekarang semakin banyak yang terkonfirmasi. Sepertinya saya pernah mengatakan, kok koyo flu ya, sehingga tular menular begitu. Satu orang kena flu, lalu satu rumah bisa tertular flu itu. Dan sekarang banyak orang terkena. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan COVID-19 nampaknya memunculkan banyak teori, memunculkan banyak pendapat. Kenapa COVID ini ada? Apa obat yang diperlukan? Bagaimana cara mengatasi semuanya? Hampir, atau katakan banyak orang yang memberikan pendapatnya. Bahkan ada orang-orang yang mengambil ayat-ayat Alkitab sebagai sebuah bentuk pembenaran teori yang hendak dia ungkapkan. Apakah salah teori-teori itu? Tentu tidak, karena orang berpendapat. Tetapi kadangkala ketika kita mengikuti teori-teori itu atau pendapat-pendapat itu, lalu kita menjadi bingung. Apa yang harus kita kerjakan? Langkah apa yang harus kami ambil? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Tidak mudah, tidak mudah. Ada kalanya ketika kita merasa bahwa diri kita sudah tidak enak, kita meminum saja sembarang obat. Apakah dengan demikian mengurangi beban kita? Bisa jadi iya, tetapi bisa jadi bertambah parah. Karena kita bingung. Mau periksa nanti kedapatan positif dan seterusnya. Ujung-ujungnya saudara, kadangkala kita juga lalu mempunyai pemikiran COVID-19 1,5 tahun lebih. Salah siapa? Dosa siapa? Sehingga kita semua mengalami dan berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19.
Apakah pemimpin bangsa yang berdosa kepada Tuhan, sehingga semua manusia di bangsa itu mendapatkan kutuk dari Tuhan? Atau orang-orang yang berada dalam sebuah bangsa itu sudah melakukan pelanggaran yang begitu luar biasanya kepada Tuhan, sehingga harus mengalami penderitaan dengan adanya COVID-19. Pergumulan-pergumulan ini tidak bisa kita lewatkan demikian saja. Bahkan kalau kita melihat ada banyak orang yang lalu mengambil ayat-ayat Alkitab sebagai sebuah pembenaran teorinya, nanti muncul lagi di sana. Bisa jadi apa yang kita ambil dari Alkitab itu melukai orang yang mengalami kedukaan karena saudaranya menderita COVID, atau bahkan saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal, suami, istri, anaknya meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak memperhatikan apa sih yang Yesus ungkapkan, apa sih yang Yesus nyatakan, tanggapan apa yang diberikan Tuhan Yesus ketika seseorang mengalami musibah. Kalau kita memperhatikan ayatnya yang pertama, ketika Tuhan Yesus sedang lewat, Tuhan Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir. Sehingga murid-muridnya lalu menjadi bertanya begitu loh. Mumpung nih ada orang buta sejak lahir. Sehingga mereka tergelitik untuk menanyakan itu. Ini kesalahan ada pada siapa nih? Karena ada anggapan di sana bahwa penderitaan, musibah yang terjadi dalam diri seseorang mesti dikaitkan dengan dosa atau kebersalahan. Tetapi nampaknya sikap Yesus tidak hendak menyalahkan, tidak hendak mencari kambing hitam dari musibah yang dialami oleh seseorang. Tuhan Yesus mengatakan bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya Yesus yang pertama hendak mengatakan bahwa jangan selalu sangkut pautkan penderitaan musibah dengan dosa. Setiap orang yang hidup bersama bisa mengalami musibah itu. Yang kedua tentu saja jangan pernah kita mencari-cari kambing hitamnya. Karena toh ketentuan itu ada pada Allah sendiri. Bahkan kalau kita melihat di sini, ketika Tuhan Yesus mendapati ada seorang buta sejak lahirnya, lalu Tuhan Yesus mengatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukankah kalau hari Minggu kemarin saya menyatakan ada banyak orang yang mengalami kekurangan fisik, mental, tetapi toh di dalam kehidupannya ada sesuatu yang positif, menjadi berkat, menjadi manfaat bagi orang lain. Begitupun dengan orang buta. Mungkin hal ini pernah saya singgung beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengatakan juga bahwa ada banyak orang buta di Solo. Itu ada sebuah semacam panti asuhan begitu yang isinya adalah orang-orang buta. Mereka dididik di sana bahwa kekurangan yang mereka miliki atau di balik kekurangan yang mereka miliki masih ada potensi-potensi positif yang bisa mereka persembahkan bagi kehidupan dunia. Nyatanya benar, mereka memiliki tim band. Mereka bisa gitar, mereka bisa nyanyi, mereka bisa ngedrum, mereka bisa piano. Mereka juga punya tim wayang kulit. Artinya mereka bisa ngendang, bisa bonang, bisa ngegong, bahkan bisa memainkan wayang. Atau mereka dididik juga untuk bisa mijit. Artinya tetap menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang dikatakan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
orang akan terkagum-kagum dan akhirnya juga memuliakan Tuhan. Bukan kok lalu Tuhan menggunakan kekurangan, menggunakan musibah itu sebagai bentuk kebanggaan diri, bukan. Tetapi apa yang dialami oleh orang itu mampu memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga orang lain pun mampu memuliakan Allah. Dan tentu mensyukuri akan kehidupannya. Demikian pula dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan COVID-19. Tentu kita tidak perlu mencari-cari siapa dosa, siapa bersalah. Tetapi bagaimana kita memahami bahwa inilah karya Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah juga dinyatakan di dalam diri setiap orang. Baik itu yang terselamatkan, dalam tanda kutip, diberi kesempatan untuk boleh hidup lanjut, atau bahkan mereka yang lalu akhirnya meninggal karena musibah ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang meninggal karena dosanya besar atau karena kesalahannya bersikap bertindak. Karena toh ada banyak orang-orang yang berkualitas kehidupannya lalu Tuhan ambil. Ada banyak orang yang memang brengsek lalu terkena mati juga. Kembali, apa yang dialami oleh bangsa ini karena memang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam setiap pribadi. Ketika Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi, harus terjadi. Sehingga apa yang perlu kita lakukan untuk menyikapi semuanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita diingatkan untuk tidak perlu ketakutan, bahkan lalu menjadi panik. Tetapi kita perlu tetap waspada. Menjaga diri untuk baik adanya atau sehat itu penting bagi kita. Dan kalau toh di dalam kehidupan ini ada saudara-saudara kita yang harus diambil oleh Tuhan, kita pun boleh ikut serta menjadi bagian dari keluarga, menjadi teman seiring seperjalanan untuk menuntaskan masa duka mereka berkaitan dengan musibah yang harus dialami. Sehingga dari sana kesatuan umat tetap terjaga dengan baik. Dan kita di dalam situasi kondisi yang seperti ini bisa saling mengasihi, saling berbagi, saling mengingatkan, saling menguatkan. Itulah yang dikatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Mungkin ketika orang sehat kita tidak pernah memperhatikannya. Tetapi ketika saudara kita lalu menjadi sakit, ada kepedulian dari kita. Ada kasih yang muncul dari sana. Ada perhatian yang ditimbulkan dari sana. Dan ini terus-menerus harus kita lakukan. Supaya kehendak Allah menjadi nyata bagi kita. Dan keselamatan boleh terus kita rasakan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kalau sampai dengan saat ini Engkau masih menaungi kami dengan berkat-berkat Tuhan. Walaupun di samping itu, kami mengalami pergumulan yang berat. Kami mengalami kesedihan, kami mengalami ketakutan, kami mengalami kekhawatiran akan banyak hal terlebih berkaitan dengan COVID-19. Engkau tahu itu Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu, Tuhan urapi kami, Tuhan kuasai kami, Tuhan bebaskan kami dari COVID-19. Tuhan, cukup sudah apa yang kami alami.
Biarlah Engkau nyatakan belas kasih-Mu kepada kami. Jangan Engkau biarkan kami menderita ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kami rindu Engkau mengurapi kami, mengurapi bangsa kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami terbebas terlepas dari kondisi ini. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang lain yang menderita sakit secara umum. Mereka pun rindu pembebasan yang berasal dari Tuhan, kesembuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau pula yang menaungi kehidupan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami menjalani hari-hari panjang yang sulit ini. Gereja milik Tuhan pun di dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Nyatakan kehendak-Mu bagi gereja-Mu terlebih di tempat ini. Demikian pula dengan upaya pemerintah untuk membebaskan kami, mengupayakan supaya rakyatnya sehat, supaya rakyatnya kuat, supaya rakyatnya makmur. 1,5 tahun kurang lebihnya penderitaan itu harus kami telan. Tetapi kami tetap mempercayai bahwa pada akhirnya Engkau sendiri yang akan memberikan kebaikan bagi kami, bagi bangsa dan negara ini. Sehingga setiap upaya pemerintahan kami pun Tuhan berkati dan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Di tengah perhimpunan kami pun kami mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Kami hendak menjalani kehidupan kami. Engkaulah yang akan menuntun langkah-langkah kami. Engkau membungkus kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami mampu tegak berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dosa, pelanggaran, kesalahan kami biarlah Tuhan ampuni. Dan seluruh doa, permohonan, ucapan syukur ini hanya kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, diberinya kekuatan untuk kita melangkahkan kaki, kita diberi sehat, dan kita terus semangat menjalani hari-hari panjang kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.